saya sudah membuat semacam worksheet, lembar kerja, untuk teman-teman belajar membuat tabel distribusi peluang. Ada di Google Classroom, ya, ada di Google Classroom. Nah, saya akan tunjukkan bagaimana cara membuat tabel distribusi peluang dengan menggunakan Excel. Nanti diuji dengan menggunakan R, ya. Oke, misalkan buka, kita mau belajar apa dulu nih? Kita belajar geometrik dulu, ya. Buka file latihan tabel distribusi peluang geometrik. Nah, catatan di sini teman-teman, geometrik itu yang ada di R, X-nya adalah jumlah gagal, ya. Jadi bukan jumlah sukses di situ, itu jumlah gagal. Jadi hati-hati ketika menghitung dengan R, akan berbeda hasilnya ketika kita menghitung langsung kalau kita nggak paham. Makanya catatan saya untuk geometrik dan negatif binomial, X yang dimaksud di sana adalah X gagal, bukan X sukses. Oke, sekarang perhatikan di sini. Untuk tabel distribusi peluang geometrik, kita akan mencoba membuat tabel distribusi peluang geometrik dan tabel peluang kumulatifnya, ya. Nah, untuk ini, apa geometrik? Geometrik itu adalah banyaknya percobaan sampai sukses yang pertama terjadi. Ya, berarti kita akan membuat di sini, kita bentuk dulu PDF-nya. PDF-nya kita buat fx sama dengan apa? Geometrik itu, karena P-nya hanya ada 1 dan Q-nya ada sebanyak X-1 untuk X dari 1, 2, dan seterusnya. Itu ya. Nah, prakteknya kalau di sini, di Excel, mudah ya, sama dengan, gitu ya, sama dengan, kita sorot P-nya yang di atas sini ya, dikali, kemudian Q-nya adalah 1 min P. 1 min P dipangkatkan X kurang 1. X-nya yang mana? X-nya yang ini. Dikurang 1. Nah, ketika membuat tabel distribusi frekuensi, kalau teman-teman membuatnya satu persatu, itu akan lama. Manfaatkan copy paste formula yang ada di Excel sehingga pekerjaan ini menjadi lebih mudah diselesaikan. Oke, perhatikan. Di sini yang menjadi kunci, yang kita akan mengunci baris ini. Berarti untuk B5 itu akan selalu kita kunci nomor barisnya. Berarti ini kita kasih $. Kemudian B5 juga kita kasih $, di sini supaya pada saat di copy nggak bergerak dia. Kemudian yang A6 yang kita kunci adalah hurufnya atau kolomnya. Kasih $, di depannya. Oke. Tanda segitiga itu adalah pangkat. Nah, kalau sudah dikunci, kita tinggal seret. Udah ya, jadi dia akan bergerak tuh. Ikutin. Udah. Nah. Udah, tinggal ditarik. Jadi cara membuat tabel distribusi untuk geometrik bisa seperti ini. Nah, sekarang kita bisa uji apakah hitungan kita benar atau tidak ya. Kita bisa memanfaatkan R. Oke, kita manfaatkan R. Nanti kalau salah, salahnya di mana? Kita lihat ya.
Ctrl L itu untuk menghapus konsol ya, layarnya menjadi bersih, pakai Ctrl L. Nah, sekarang untuk geometrik itu, karena kita masih ngitung peluang di satu titik, kita menggunakan dgeom. Nah, dgeom, X-nya itu adalah jumlah gagal. Jumlah gagal. Jadi, kalau kita mau mengetahui misalkan, sorry ini di layar yang kelihatan apa nih? Masih Excel, Mbak. Masih Excel. Oke. Tapi teman-teman sambil lihat Excel ya pada saat saya tampilkan R ya. Karena saya nggak bisa memunculkan dua aplikasi sekaligus di Zoom ini. Oke, dgeom. Jadi kalau kita mau mencari jumlah percobaannya itu 3 di peluang 0,1, maka dgeomnya itu jangan 3, harus 2. Karena yang kita ketikkan di dgeom adalah jumlah gagalnya. Jumlah gagalnya 2. Oke, pada percobaan ketiganya baru sukses gitu ya. Di peluang 0,1. Nah, gini. Angka ini akan sama dengan 0,081, yaitu di X sama dengan 3 dan P 0,1. Saya kembali ke sini. Tuh, 0,08100. Nah, itu dari mana? Dari dgeom. Jadi ini, ya, yang ini, itu diperoleh dari dgeom, bukan 3, tapi 2. 0,1. Karena 2 ini menunjukkan jumlah gagalnya. Nah, itu penghubung antara Excel dengan R. Silakan teman-teman coba ya, teman-teman coba dulu mengisi peluang untuk geometrik. Ya, sekarang kita coba di 30. Di 30 apakah betul 0,00471? Silakan R-nya dibangkitkan, dgeom. Geometrik 30 berarti kita ambil 29 di terserah, kalau P-nya 0,02 juga boleh, 0,2 juga boleh. 0,2 dapat 0,000309 dibulatkan 0,00031 dan seterusnya. Oke. Nah, itu untuk tabel distribusi geometrik. Nah, sekarang bagaimana kumulatifnya? Kumulatifnya untuk peluang yang sama, maka peluang di X sama dengan 1 akan sama dengan peluang sini. Ya, kita formatnya samakan dulu. Ya, kita taruh di tengah. Ya, jadi yang ini sama nih sampai di sini. Nah, yang dimaksud peluang kumulatif X sama dengan 2, itu kan berarti X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2. Berarti kita buat sama dengan sum dari 1 sampai 2. Ya, ini lihat B6 sampai B7. Yang sebelah juga sama, B6 sampai B7. Nah, untuk menyingkat perintah ini, maka B6-nya saya kunci. Yang saya kunci apanya? Yang saya kunci adalah barisnya dengan dolar gitu. Supaya B, C, dan D-nya bergerak semua dan B7-nya juga ngikuti posisi sel. Dengan cara seperti ini, kita tinggal copy paste dan sampai habis. Nah, inilah peluang kumulatif untuk geometrik ya, untuk geometrik. Oke, nah untuk menguji bagaimana apakah tabel ini benar atau salah ya, kita coba misalkan untuk kumulatif sampai 30 di sini ya, kumulatif sampai 30 di posisi peluangnya 0,999, saya bisa hitung dengan R dengan perintah bukan D tapi P geom. Karena 30 ini adalah gagalnya ada 29, di sini adalah 0,123, 0,3. Berapa?
dengan R. Silakan teman-teman coba R-nya. P geom 29,0,3. Dapatnya 0,9999, terakhirnya 8. Kalau pakai pengujinya 0,1, dapatnya 0,95761, sama. Nah, dengan demikian teman-teman sudah bisa membuat tabel distribusi peluang dan tabel distribusi peluang kumulatif untuk distribusi geometrik. Paham nggak? Ya, jadi kita bisa kalau nulis buku StatMat atau probabilita memunculkan satu tabel khusus dari peluang distribusi tertentu, bisa kita buatkan, ya. Nah, sekarang bagaimana kalau pengen membentuk histogramnya? Ya, silakan dibuka R-nya. Histogram R-nya. Nah, sekarang kita coba lihat. Kalau kita mau membentuk histogramnya, teman-teman tinggal ketikkan his, itu histogram. Kemudian bangkitkan datanya, bangkitkan data dengan R geom, gitu ya. Ada sebanyak berapa, ada sebanyak taruh 1000, dengan peluang suksesnya disebutkan berapa, 0,1 misalkan. Ini. Kalau mau ditambahkan warnanya, silakan tambahkan koma, kemudian call to color. Mau colornya apa, mau gray, green, terserah. Brown juga boleh ya, orange juga terserah, teman-teman sukanya apa ya. Kemudian kalau mau dimunculkan probabilitanya, prob sama dengan true gitu. Nah, ini dengan cara seperti ini maka muncul, ini adalah histogram untuk geometrik sebanyak 1000 data dengan peluang suksesnya 0,1. Kalau ini kita coba bangkitkan, peluangnya kita perbesar menjadi 2, maka akan seperti ini. Kalau kita ganti dengan 3, akan seperti ini. Gitu ya. Jadi dia betul-betul skewed ke kanan. Geometri. Ini 6. Yang ini 7. Kalau 8 seperti ini. 9 seperti ini. Makin jarang. Ya, silahkan dieksplor R-nya untuk mengenali ini loh bentuk distribusi dari geometri. Nah, saya beri kesempatan ke teman-teman untuk mencoba menghitung tabel geometrik ya. Dan seluruh latihan membuat tabel distribusi peluang, membuat tabel peluang untuk distribusi geometrik, hipergeometrik, dan negatif binomial itu menjadi responsi untuk hari ini. Sementara untuk yang sekarang, saya berikan waktu 10 menit untuk membuat tabel peluang geometri. Silahkan. Kalau ada yang mau nanya, silahkan ya. Tadi bisa ngikuti cara saya membuat tabelnya dengan Excel atau perlu diulang? Diulang Pak, sekali 3 memang Pak. Diulang, oke. Diulang Pak. Siap. Oke, kita mulai dari sini ya, menghitung peluangnya dulu. Saya hapus. Oke, ini saya hapus. Aduh. Halo. Who's there? Oke. Ingat di sini bahwa geometrik itu
rumusnya di sini ya, P kali Q pangkat X min 1. P-nya yang di sini, Q-nya yang mana? Q-nya 1 min P. X-nya yang di sini dikurangi 1. Jadi sama dengan, ya ini cara membuatnya sama dengan P dikali Q-nya itu adalah kurung buka 1 min P. Udah, tutup. Pangkat itu segitiga begini. X min 1 kurung buka X-nya di A6 ya, kurangi 1. Ini 1 dulu. Tuh, ya. Nah, ketika di X sama dengan 2, kalau manual juga sama. Ini ya, sama dengan peluangnya 0,1 dikalikan P-nya 1 dikurangi P, dipangkatkan X-nya sekarang 2 dikurangi 1. Kurung buka dulu. 2 dikurang 1. Kan gitu. Kalau teman-teman melakukannya secara manual, ya ada sebanyak 30 sel dikalikan 9, ada 270 sel. Nah, kita harus bekerja cerdas. Kita copy tapi copy formula. Tapi untuk mengcopy formula hati-hati. Kenapa? Kalau ini saya copy tanpa ngunci sel tertentu, ketika saya pas di sini, ini menjadi 0. Kenapa? Karena selnya bergerak. Ini selnya bergerak nih, sesuai dengan posisi di sini. Padahal yang kita mau adalah 0,4, gitu kan ya. Nah, itu fungsi dari mengunci sel. Lalu yang dikunci siapa? Nah, di baris kelima, itu yang kita kunci adalah nomor barisnya. Karena itu, tadi ketika ngitung peluang B5, yang kita kunci bukan huruf B-nya. Karena nanti ketika digeser ke C, D, dan E, itu sel harus bergerak. Maka yang kita kunci hanya hurufnya aja, angkanya saja. Di depan angka kita berikan tanda dolar. Demikian juga yang di dalam, tanda dolar. Nah, yang A6, yang X dikurang 1, itu kan di kolom A. A ini yang bergerak adalah nomor barisnya, A-nya tetap kan gitu. Karena itu yang kita kunci di A6 adalah A-nya saja. Gitu. Itu kuncinya. Oke, ini enter. Kalau ini sudah, tinggal copy paste ke seluruh sel. Tuh. Oke, sama tuh 0,0471. Di sini juga sama 0,0471 di yang pertama. Oke, sampai di sini paham nggak? Jadi nanti pada saat ulangan, kalau ini ada, teman-teman nggak ngitung lagi, udah ada tabelnya. Ya. Nah, sementara untuk peluang kumulatif, saya copy paste lagi. Saya kosongkan dari 0 ya. Yang namanya fungsi kumulatif itu apa sih? Kan menjumlahkan dari X terkecil sampai X tertentu nih peluang kumulatif. Jadi kalau pada saat X-nya 1 akan sama dengan nilai peluangnya di sini. Jadi untuk X1 nggak ada masalah. Nah, peluang X2, peluang X kurang dari sama dengan 2 itu artinya kan peluang X sama dengan 1 ditambah peluang X sama dengan 2. Nah, bahasa ini saya terjemahkan peluang X sama dengan 1 ditambah X sama dengan 2, kan gitu. Itu kalau pakai plus. Nah, saya menggunakan fungsi sum. Sum peluang X sama dengan 1 dan X2. Nah, sekarang gimana pola pikirnya supaya pada saat di copy ini, yang ini isinya adalah X1, X sama dengan 1, X tambah X sama dengan 2, ditambah X sama dengan 3. Kalau ini saja yang di copy, B7, B8, itu berarti baru X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. X sama dengan 1-nya kelewat. Nah, supaya ngopinya itu benar, maka yang kita kunci, B6-nya itu kita kunci dulu. Kita kunci apanya? Kita kunci nomor barisnya. 6-nya kita kunci. Dengan dolar di situ. Jadi pada saat di copy ke bawah, tetap dia akan mulai dari B6, karena 6-nya udah kita kunci. Itu filosofi ngitung di Excel-nya seperti itu. Ya. Nah, kalau udah benar, kita tinggal copy paste ke seluruh sel. Jadi kalau teman-teman disuruh mengerjakan sesuatu, pikirkan dulu cara tercepatnya seperti apa, baru kerjakan. Paham? Oke ya? Ya, silahkan dicoba. Ya,
sampai di 1310 deh. Ini nggak lama kok bikinnya. Habis ini kita coba ke negatif binomial. Kita lanjut dengan tabel distribusi untuk negatif binomial ya. Silakan teman-teman buka file dari latihan tabel distribusi peluang negatif binomial. Oke, kita review dulu. Negatif binomial itu apa? Banyaknya percobaan untuk menghasilkan R sukses. Untuk menghasilkan R sukses sebanyak R di sini ya. Nah, ini harapan saya dengan seperti ini teman-teman bisa memahami negatif binomial ya. Oke, peluangnya gimana? Peluangnya adalah fx gitu ya, kombinasi yang harus diingat bahwa suksesnya ada sebanyak R, berarti P pangkat R. Teman-teman tanamkan di situ bahwa suksesnya harus sebanyak R, berarti P-nya ada sebanyak R. Kalau gitu Q-nya atau 1 min P-nya ada sebanyak X min R gitu, karena percobaannya ada sebanyak X. Nah, untuk menghasilkan kombinasi P sebanyak R dan Q sebanyak X min R ini adalah kita pastikan bahwa ini kita kurangi dulu 1. Kenapa? Karena yang suksesnya udah diambil, udah menempati posisi terakhir. Dan R-nya berarti kan sisa R-1 gitu. Jadi cara memahami negatif binomial seperti ini. Ya, untuk X-nya mulai dari R, R plus 1, R plus 2, dan seterusnya. Makanya di sini, di tabel ini, X-nya mulai dari R. Lanjut seterusnya. Ini bukan berarti X maksimum 10 ya, dan seterusnya. Cuma saya ngambil hanya sampai 10 saja gitu ya. Oke, sekarang gimana cara ngitungnya? Sama. Sekarang kombinasi di Excel itu perintahnya combine. Combine. Ada dua pilihan, combine dengan combine A. Kalau combine A itu dengan pengulangan. Yang combine aja yang tidak. Jadi kita ambil yang combine. Combine. Di situ ada perintah number and number chosen. Dari X, gitu ya, dari X diambil dari X min 1, jangan lupa, ya, dari X min 1, dari X min 1, kombinasi dengan R min 1, R min 1. Sampai sini ini baru kombinasinya. Ini berarti baru menghitung kombinasi yang ini. Dikalikan P pangkat R, kali itu berarti bintang. Kombinasinya udah oke belum? Tutup dulu ya. Ini kombinasinya. Kemudian dikali P pangkat R, P-nya yang 0,1 ini. Dipangkatkan dengan R, R-nya yang di sini. Dikali lagi 1 min P, itu Q ya, 1 min P, 1 min P di sini. Dipangkatkan. Pangkatkan apa? X min R. X min R. Udah? Nah, ini peluang untuk negatif binom untuk banyaknya percobaan 2 dengan 2 kali sukses di peluang 0,1. Oke, kita rapikan. Nah, untuk kasus ini, kita akan copy paste-nya sebanyak R-nya ya. Jadi nggak bisa langsung copy paste secara menyeluruh, karena dia akan berganti-ganti. Oke, kita siapkan 5 angka di belakang, koma. Oke, udah? Nah, sekarang gimana caranya supaya kita mengunci bahwa yang ini tetap? Oh, berarti nanti yang A6 itu akan kita kunci baik
hurufnya maupun barisnya. Yang A6. A6 tuh mana? Yang ini nih. A6 ini kita kunci dengan memencet F4 ya. Dolarnya itu muncul di kiri kanan, di A dan di A6. Yang A6, ada lagi nggak A6? A6 nih. Semua A6 kita kunci dengan memencet F4. Dolar A dan dolar 6. Oke. Kemudian apa lagi? Yang 0,1 kita kunci barisnya aja. Itu yang apa? C5. Di C5 yang C5 kita kunci nomor barisnya aja karena yang ini tetap akan kita pakai. D, ya C5 ada lagi di sini. Ini C5 nih. Ya, C5 nih C5. Udah ya. Kemudian yang B6 akan kita kunci B-nya supaya bergerak sampai di sini. Oke, yang B6 kita kunci B-nya. Gitu ya. Jadi dengan cara seperti ini teman-teman bisa kerja lebih cepat karena paham apa yang harus dikerjakan. Nah, penguncian sudah selesai. Tinggal copy paste, tapi copy paste-nya hanya sebatas pada case yang ini aja karena ketika R berubah ini nggak bisa lagi dipakai karena harus bergerak ke R yang lain. Nah, untuk ini kita coba uji ya, kita coba uji berapa negatif binom untuk sel ini ya. X-nya 10, suksesnya 2, dan P-nya 0,2. Nah, di R kita mengetiknya dengan D N binom. Ini di R. X-nya bukan 10, tapi banyaknya gagal. Jadi kalau banyaknya sukses 2, banyaknya gagal adalah 8. Dengan peluang 0,2. Berapa angka ini? Silahkan teman-teman hitung di R-nya. Biar saya tidak pindah layar. Dapatnya 0,06040 ya. 397 dibulatkan 40. 0,06040. Kalau di R 0,060399798. Jadi dibulatkan 40. Sampai sini paham? Jadi kalau hasil R-nya adalah 0,06039. 0,0639 gitu ya. Dibulatkan 40 di situ. 39798 lengkapnya. Oke, sampai sini paham nggak? Ini untuk menghitung tabel distribusi peluang negatif binom. Sekarang kalau saya pindah, ini saya copy paste ke case yang lain untuk suksesnya 3. Apa yang harus saya ubah? Saya ubah adalah posisi ini. Ini harus pindah ke 3 nih. 1, 2, 3. Yang lainnya sudah menyesuaikan. Silahkan teman-teman uji lagi ya, uji misalkan terserah di sini nih. Betul nggak kalau X-nya 10, suksesnya 3 dengan peluang 0,5 dan 0,03516. Silahkan hitung R-nya. D N binom. Karena sekarang suksesnya 3, berarti gagalnya sekarang 7. Gitu ya. Kemudian peluangnya 0,5. Dapat 0,03516 sama. Silakan dilanjutkan ya. Dilanjutkan copy paste-nya untuk case yang lain. Copy. Pas di sini, edit dulu supaya R-nya sekarang ke R4. Ya, silakan teman-teman sambil praktek.
Gimana? Bisa? Ya. Jadi cara mengujinya sederhana, tinggal double klik. Sel-sel ini harus berada di tempat yang pas, yang sama. Ya. Itu untuk peluangnya. Lalu untuk peluang kumulatifnya sama seperti tadi. Ya, untuk peluang kumulatifnya sama. Jadi taruhlah saya mulai dari sini deh biar gampang ya, sama dengan sum. Sum dari X1 sampai 10, itu kan kumulatif begitu. Udah. Lalu yang kita kunci adalah 6-nya. Tuh. Langsung copy paste. Ya, kita rapikan supaya sama. Nah, kita uji sekarang. Kalau kumulatif untuk, jadi yang saya klik di sana itu adalah peluang X kurang dari 10 dengan R suksesnya sebanyak 2 ya, dan peluangnya 0,7. Nah, ini di R kita tulisnya apa? PN binom, suksesnya 2, peluangnya 0,7, berarti gagalnya ada berapa? Ada 8. Karena 10 percobaan. Nah, silahkan dicoba di R-nya. PN binom, 8 gagal, 2 sukses dengan peluang sukses 0,7. Dapat 0,9998. (0,9998) 563. Yang ini ya, dibulatkan 0,99986. Jadi udah sama. Kalau gitu susah nggak buat tabel distribusi peluang? Ya kalau udah ngerti jadi gampang ya. Kalau udah ngerti jadi gampang, dan teman-teman insya Allah jauh lebih paham gitu ya dengan praktek seperti ini. Silakan dilengkapi tabel distribusi peluang negatif binomialnya ya. Silakan. Ya, untuk memandu hitungan teman-teman benar atau tidak, saya buka layarnya ya. Oh, maaf Pak, boleh lihat yang kumulatifnya lagi Pak. Tadi Excel saya bermasalah. Monggo. Yang rumusnya aja Pak saya. Ya, prinsip kumulatif itu menambahkan dari X terkecil sampai X terbesar yang dicari ya. Nah, di Excel itu yang kita kunci start awalnya, X terkecilnya. Mbak Hesti sambil bicara coba. Halo, ya Pak? Di layar belum kelihatan kan? Sudah Pak? Belum, sebentar. Ini speaker. Oke. Terus kenapa? Coba di enter. Ini kan ini Pak. Oh
Ada yang kurang kurungnya. Coba perhatikan lagi kurungnya. Combine, coba ikutin lagi. Combine-nya kurungnya ada berapa tuh? Iya. Combine. Pas ditutupnya 2. Iya, betul Pak. Terus habis combine kan kali. Nah, kalinya kamu nggak ada tuh. Oh iya. 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 Coba tambah Iya. kalinya. Terima kasih Pak. Oke. Yang Iya. kedua Pak. Iya. Ya, antara kombinasi itu dikali C5. Sebelum C5 kali dulu. Iya. Betul Pak. Iya. Coba dicek lagi. Habis kombin kan kali C5-nya pangkat 6 dikali 1C dikali pangkatin itu. Coba yes. Iya Pak. 0,1 Pak. Iya, 0,01 betul. 0,01. Iya. Oke. Nah, terima kasih Pak. Ya, sudah. Oke ya. Baik, sekarang negatif binom sudah. Sekarang kita coba menghitung untuk tabel distribusi apa yang belum? Hipergeometrik. Ya. Silakan teman-teman buka file latihan hipergeometrik. Ya, kita review dulu hipergeometrik itu seperti apa ya. Oke, saya punya populasi sebanyak N, kemudian diambil sampel sebanyak N. Makanya di sini saya munculkan jumlah populasi, jumlah sampel. N ini terbagi menjadi 2. Ada tipe 1 sebanyak M, gitu ya. Ada tipe 2 sebanyak N-M. Nah, di situ. Ini tipe 1, tipe 2. Lalu, yang menjadi perhatian kita adalah random variabelnya di sini. Berapa banyaknya X yang terambil, ya? Itu Pak, belum share screen Pak. Oke, sorry. Saya ulang ya. Hipergeometrik, kita punya populasi sebanyak N. Ini populasi. Ini populasi sebanyak N. Dan ini kita ambil sampel sebanyak N. Nah, di sini saya munculkan populasi. Ini populasinya N, sampelnya N. Populasi N ini kita bagi 2, ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1-nya ada sebanyak M. Nah, di sini ada sebanyak M. Dan tipe 2-nya sebanyak N-M, karena kan hipergeometrik hanya ada 2 kelompok. Lalu menjadi random variable adalah banyaknya M yang terambil. Banyaknya tipe 1 yang terambil. Banyaknya tipe 1 terambil atau terpilih. Di sini saya munculkan. Oke, jadi sekarang baca tabelnya seperti apa. Dari populasi 3 diambil sampel sebanyak 2. Di sini M-nya ada 1, berarti N-M-nya ada 2. Oke. Nah, elemen dari tipe 1 yang terpilih nggak ada, 0. Nah, berapa peluangnya? Peluangnya adalah, masih ingat teman-teman? Di sini M kombinasi X, N-M kombinasi N dikurangi X dibagi dengan N kombinasi N. Gitu kan ya? Ini PDF-nya. Udah, sekarang kita buat. Berarti ini harus ada kombinasi M dengan X. Kita buat sama dengan combine gitu ya. Combine apa dengan apa? M dengan X. Berarti sini M
Di komputer saya titik koma, di komputer teman-teman sesuaikan dengan petunjuk yang ada di bawah sini ya. Ada yang pakai koma, ada titik koma. M dengan X. Oh, X-nya di sini, ketutup. Nah, ini. C6 dengan E6. Itu M kombinasi X. Dikali, combine lagi, kombinasinya ya, kombinasi N min M. Ini saya klik. Dan N min X. N min X-nya mana? Oh, kita buat. Nih, N dikurangi X-nya sendiri ada di sini nih. Ada di nih, sini saya di N6. Tutup kurung, tutup lagi ya. Dibagi N kombinasi N. Populasi dibagi combine-nya jangan lupa combine ya, combine-nya di jangan lupa combine N, sampel gitu. Jadi kita membahasakan rumus PDF ke bahasa Excel. Dapat 0,3333 gitu. Silahkan dicoba dulu deh, karena ini agak panjang ya. Kalau ini kita nggak modifikasi rumus, kenapa? Karena saya udah isi selnya penuh. Kecuali kalau teman-teman hapus menggunakan sistem kunci. Kalau ini udah selesai, tinggal double klik aja, semuanya langsung terisi. Lalu muncul yang num. Num ini apa sih? Num ini artinya nggak bisa dihitung. Kenapa? Kita lihat ya. Populasinya ada 3, jumlah sampelnya 2, tipe satunya ada 2, tipe 2-nya pasti 1 dong, gitu kan ya. Berapa jumlah tipe 1 terpilih? Ada sebanyak 0. Oke. Berarti gimana? Kenapa dia nggak bisa? Kalau kita tulis apa nih? Untuk kasus ini. Berarti M-nya ada 2, sebanyak 0, gitu kan ya. Kemudian tipe satunya kan ada 1, tapi dia harus terpilih 2, kan gitu. Ini kan nggak make sense nih di sini. Ini 3 kombinasi 2. Ini yang bikin num tuh di sininya. Yang bikin num itu di sininya nih. Harus memilih 2, tapi populasi yang ada cuma 1 gitu. Tipe 2-nya kan cuma 1, tapi harus ada 2. Nah, itu yang bikin gagal. Muncul num, nggak bisa dihitung. Paham nggak? Jadi untuk kasus ini nggak perlu ada, karena nggak bisa yang ini ya. Demikian juga yang ini, dia harus memilih sebanyak 3, tapi tipe jumlah elemen yang ada di tipe 2 hanya 2, nggak mungkin gitu. Ini juga sama. Jadi yang num ini berarti tidak mungkin, atau boleh yang num tadi diganti dengan 0 ya. Yang num ini bisa diganti dengan 0. Ini ganti dengan 0, ini juga 0. Supaya teman-teman paham bahwa itu peluangnya nggak ada. Oke, sampai di sini paham? Ya, yang kalau mau ganti Ctrl H, kemudian crash, num, tanda skrup ini, tanda seru, kemudian ganti dengan 0. Nggak bisa ya? Dia karena oke. Karena dia rumus. Oke deh, abaikan aja ya. Jadi ini 0. Ini 0. Gitu. Paham, teman-teman? Ini untuk hipergeometrik. Lalu untuk kumulatifnya seperti apa? 0, 0,33. Pada saat dia 1, 0,67. Berarti kumulatif 0 ya ini, kumulatif 1 ya ditambahin jadinya 1. Ya, jadi kumulatifnya hanya bisa sampai di sini, stop. Kumulatif yang ini hanya bisa berarti sampai sini, stop. Kemudian ini kumulatifnya sampai di sini, stop.
sampai di sini ya. Di sini, oh ya, di sini stop. Yang ini di sini stop gitu ya. Jadi untuk kumulatifnya langsung di sini aja ya. Frekuensi kumulatif fx. Oh sorry. Ini untuk yang ini sama, yang bawahnya tinggal ditambahkan. Ini manual aja. Kemudian di sini dari 0, 1, 2, berarti kan ini aja. Motifnya ini, yang ini ditambahin ke sini, yang ini ditambahin ke atasnya. 1, dan seterusnya. Ya ini hanya untuk mengingat ulang hipergeometrik seperti ini.